Emmy ini sekarang lebih fokus ke jadi aktivis dibanding profesi utama dia sebagai penyanyi. Makanya gue kalau manggil beliau kan suka Lumtu, itu artinya gue sebenarnya udah dari awal Maret pengen nyeritain ini orang di IG story tadinya, tapi entah kenapa nggak jadi mulu. Akhirnya ya udah update-nya nambah terus ya udahlah kita jadiin konten aja ya. Oke, ini dia cerita tentang aksi berani dan nekat penyanyi terkenal di Thailand di Learning by Googling. Cerita dikit, awal-awal gue suka Thailand tuh ya pastinya ada beberapa penyanyi yang rajin gue dengerin kan. Salah satunya ya ini orang, Emmy The Bottom Blues. Awal karir musiknya dia nih band gitu, nama bandnya The Bottom Blues, dan Emmy ini posisinya sebagai vokalis. The Bottom Blues ini dari tahun 2010 sampai 2013 sempat ngeluarin 2 album. Dan salah satu lagunya yang paling hits itu judulnya 1, 2, 3, 4, 5, I Love You. Nah, ini harus lu inget nih judul lagunya nih, karena lagu ini nanti bakal berhubungan, bakal nyambung ke demo yang sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, I love you. Abis itu Emmy solo karir jadi penyanyi, tapi tetap nama dia, nama belakangnya ada nama bandnya. Jadi dia namanya Emmy The Bottom Blues. Tetap terkenal dia, tetap sukses, dan pastinya lagu-lagunya tetap hits. Pokoknya periode 2015 sampai 2019 itu Emmy tuh bener-bener produktif banget. Lagu baru keluar terus, dan lagunya enak-enak. Di akhir 2018 sampai 2019, Emmy banyak ngerilis lagu featuring musisi-musisi lain gitu. Dan tetap enak-enak lagunya. Akhirnya semuanya berubah di 2020. Kenapa tuh? Yang tadi suka ngepost keseharian sama karya-karya dia, pelan-pelan berubah. Isinya jadi post-post berbau anti pemerintahan. Post-post gerakan pro-demokrasi. Tiap postingan isinya jadi foto atau video Emmy lagi ikut demo. Atau bisa dibilang Emmy ini sekarang lebih fokus ke jadi aktivis dibanding profesi utama dia sebagai penyanyi. Iya, akhirnya Emmy ini jadi rajin ikut demo. Sampai lagu The Bottom Blues yang tadi yang judulnya 1, 2, 3, 4, 5, I Love You itu jadi salah satu theme song tetap di demo-demo pro-demokrasi. Hampir selalu ada momen di mana pendemo nyanyi lagu ini nih, tapi liriknya diganti dari 1, 2, 3, 4, 5, I Love You jadi 1, 2, 3, 4, 5, I Hear Too. Kenapa gitu? Oke, gue jelasin pelan-pelan nih. Jadi kita harus ingat kalau demo-demo di Thailand ini adalah demo menuntut Perdana Menteri mereka, Prayut Chan-ocha, untuk mundur. Ya, mulai ada sih beberapa yang berani ngedemo raja, tapi masih dikit banget. Karena kebanyakan masih pada takut. Takut kena 112. Perdana Menteri Prayut ini nama panggilannya adalah Tu. Lu tau kan orang Thailand tuh kan namanya suka panjang, tapi panggilannya gitu doang kan. Nah, kalau Prayut Chan-ocha nama panggilannya Tu. Makanya gue kalau manggil beliau kan suka Lumtu, itu artinya paman tu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, I love you berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, I hear too. Kedengerannya nggak ada yang aneh ya, kalau pakai pronunciation normal. Tapi kalau pakai pronunciation Thailand, 1, 2, 3, 4, 5, I hear too itu bacanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, I hear too. Nah, yang ngerti bahasa Thailand pasti udah mulai cengah-cengir nih. Aiya tuh makian yang kasar banget kalau di Thailand. Ini setara F lah kalau di bahasa Inggris. Jadi lu ngerti kan sekarang ini lagu ditujukan buat siapa? 1, 2, 3, 4, 5, I hear too. 1, 2, 3, 4, 5, I hear too. 6, 7, 8, 9, I hear too. Every day and night I love you. Oh, hey darling. Selain itu ada makna lainnya juga sih. Jadi I hear too itu kayak menandakan kalau lu juga hadir di sana, lu juga menuntut demokrasi. Jadi maknanya ganda, tapi yang utama sih yang tadi, yang I hear too. Ya udah, lagu versi I hear too ini jadi dinyanyiin orang di mana-mana dan tetap aman karena kan secara lirik tulisannya I hear too. Akhirnya makin kesini ya makin aktif lah Emmy sebagai aktivis. Postingan-postingan dia juga semakin berani. Kayak ada salah satu postingan dia yang sering banget gue lihat. Jadi ini di video ini nih dia lagi kayak ngegitarin polisi gitu. Padahal polisinya lagi briefing sama berangkat buat ngamanin demo. Tapi sama dia digitarin di sebelahnya. Berani banget sih, gila sih.
Abis video ngegitarin itu ya malamnya terjadi tuh kejadian bentrok yang polisi sama tim medis yang sempat gue ceritain juga di konten sebelumnya. Gak lama abis itu di malam yang lagi damai-damai aja di tanggal 28 Februari 2021, tiba-tiba Emi ngepost foto ini. Nah, ngeri gak lo? Di captionnya Emi bilang dia dapat kabar dari temennya kalau ada yang ngebakar banner ini di deket penjara Klongpem. Ya, so far sih gue lihat nggak ada yang salah di sini. Orang Emi ngupload ini juga cuma ngasih kabar kan. Iya. Masalahnya abis itu polisi ngecek kamera-kamera yang ada di sekitar penjara Klongpem itu. Dan hasilnya polisi nemuin kalau pelaku pembakaran banner raja ini nih ada 3 orang. Dan salah satunya adalah Emi The Bottom Blues. Mati. Ya udah rame lah postingan Emi yang tadi juga yang gambar foto raja kebakar itu jadi banyak diserbu netizen. Banyaknya sih diserang sama netizen loyalis kerajaan. Komennya tuh kayak Painon Tainai Kupsa. Ya kan serem ya dapat komen-komen gitu ya. Terus Eminya gimana? Emi sempat hilang, kayaknya sih sembunyi dia. Tapi akhirnya di tanggal 3 Maret 2021 pas dini hari, akhirnya Emi The Bottom Blues ditangkap di Ayutthaya. Habis ditangkap, Emi langsung dibawa ke rumah sakit karena ada pembengkakan di lengan sama dada kirinya. Tapi kata polisi sih pembengkakan ini bukan gara-gara proses penangkapan. Tapi nggak dikasih tahu gara-gara apa. Sehari habis ketangkap, akun Facebook dan Instagram Emi ngepost foto ini. Dia ngaku kalau dia bertanggung jawab atas pembakaran ini, dan dia juga ngaku kalau ini merupakan tindakan yang bodoh. Emi juga sedikit cerita tentang alasan kenapa dia melakukan pembakaran ini. Jadi waktu Emi ditangkap tanggal 13 Oktober 2020, teman-teman aktivisnya ini banyak membantu dia. Tapi sekarang ketika teman-teman aktivisnya ini ditangkap-tangkepin, Emi kesel dan kecewa sama dirinya sendiri karena dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya kecewa sih kecewa, tapi ya nggak bakar foto raja juga kan. Akhirnya gue nyari-nyari apakah kalau ngebakar foto hukumannya bakal sama kayak ngehina secara verbal gitu kan. Kalau ngehina kan hukumannya 3-15 tahun penjara. Dan setelah gue cari-cari, gue jadi tahu kalau ternyata Emi ini kena 3 dakwaan. Kejahatan komputer, ini maksudnya kejahatan online kayak pencemaran nama baik lewat online, ITE. Terus menerobos properti negara, sama pembakaran foto raja. Dan di sini disebut katanya kalau pembakaran foto raja sendiri aja tuh bisa hukumannya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Waduh. Abis itu hashtag Save Emi sama Stay with Emi ini jadi ramai di Thailand. Tapi menurut gue sih ya mau diolah kata-katanya kayak apapun bakal tetap kedengeran kalau Emi ini salah. Bakar foto raja itu tuh levelnya sama kayak kita ngebakar bendera negara. Nah sekarang lu mau bikin narasi kayak gimana? Bebaskan Emi yang membakar foto raja. Salah. Emi nggak bermaksud bakar foto raja. Tolong dibebaskan. Udah salah, maksa lagi. Ya udah susah. Tapi ternyata penangkapan Emi ini nih benar-benar memantik semangat pendemo di sana buat jadi lebih berani. Tadi kan Emi ditangkap di Rabu dini hari ya. Nah, di weekend setelahnya tuh mereka ada demo. Ini gue sempat diajak sama temen gue. Kita mau demo ke rumah Lumtu nih besok. Lu mau ikut gak? Siapa tahu diajak ngeteh. Kampret emang. Tapi pastinya pendemo ya nggak bisa nyampe rumah Prayut dong. Nggak bisa nyampe rumah Lumtu karena keburu dihadang di jalan sama aparat. Dan ya biasa, rusuh lagi. Tapi di rusuh kali ini nih ada yang beda nih. Beda gimana? Beda karena di demo kali ini nih pendemo pada bakar foto raja. Dan captionnya tuh, if we burn, you burn with us. Jika kami terbakar, kamu terbakar bersama kami. Waduh, terus foto Emi yang kakinya diborgol tadi itu akhirnya dijadiin simbol. Kayak dibikin artnya gitu. Dibikin di belakangnya jadi kayak ada tumpukan foto-foto yang dibakar. Dan di demo kali ini nih, pendemo nih benar-benar makin berani sih. Ada satu momen di mana ada truk yang lagi ngebawa pendemo yang udah mereka tangkap, truk polisi nih. Nah, di tengah jalan tiba-tiba truk ini dihadang sama pendemo, dilemparin segala macem sampai akhirnya berhenti, terus kap belakangnya ini yang ada pendemo-pendemo yang ditangkap ini dibuka, dikeluarin semua pendemonya, pada kabur tuh semuanya. Edan ya. Dan update terakhir tentang Emi yang gue terima adalah foto ini. Nah,
Ini sayang kakinya kepotong ya, tapi sebenarnya kaki Emmy di sini nih diborgol dua-duanya. Kok gitu? Ya emang di Thailand normalnya tahanan tuh kayak gitu sih, nggak cuma tangan tapi kakinya juga diborgol. Kalau di Indonesia kan kayaknya tangannya doang ya. Ya guys ya. Bahkan beberapa gue lihat sekarang kan ada borgol yang cuma jempolnya gitu doang ya. Yang walaupun kayaknya kesannya imut, tapi kalau kita nyoba nyopotin tuh ya bisa copot jempol kita. Ya memang terlihat lebih manusiawi sih ya kalau tahanan yang diborgol itu tangannya doang atau jempolnya doang. Walaupun nanti ya kita nggak tahu di penjara nih kondisinya kayak apa. Tapi kayaknya asik juga ya kalau kita ngomongin penjara-penjara paling tidak manusiawi di dunia. Gimana? Ajar? Komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Emmy The Bottom Blues. Penyanyi yang rela meninggalkan karir bernyanyinya demi menjadi aktivis dan sekarang di penjara gara-gara bakar foto raja. Aduh. Gue dari tadi sebenarnya mikirin ada gaya penyanyi atau artis di Indonesia yang sampai di penjara karena melakukan gerakan yang melawan pemerintahan. Kan gue taunya cuma Iwan Fals doang nih. Kali di zaman-zaman sekarang ada yang baru. Karena gue taunya artis sekarang di penjara karena jadi pejabat terus korupsi. Oke, thank you udah nonton. Kalau lu ada revisi, kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin, ada info yang nggak gue masukin di situ, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.